Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Ya Pak Tatang, maaf mengganggu. Ini apa Pak Tatang ada waktu? Insya Allah ada, Pak Angga. Bagaimana, Pak Angga? Ada Ini apa nih? saya teh ada ini Pak Tatang, ada sedikit bukan masalah sebenarnya ya. Ini ada sedikit ide ya terkait karena saya ini sebagai wali kelas ya. eh, ada anak saya yang jadi atlet di sini teh Pak Tatang. Nah, Oh iya, iya. kebetulan dia tuh lagi ada Popda, ada Porda, ya, ada kegiatan di luar lah dengan prestasinya tersebut ya. Iya, Pak. Dia bisa jarang sekali ini Pak Tatang, jarang sekali masuk karena bentrok si waktunya dengan jadwal sekolah gitu. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya, iya, baik. Dan, pembelajaran itu agak terhambat gitu. Makanya Hmm, guru-guru yang lainnya menjadi komplain ke wali hmm. kelasnya ya, yaitu ke saya Pak Tatang. Apakah ada waktu sekarang atau bagaimana Pak Tatang? Alhamdulillah, Pak Angga. Sepertinya ini serius ya, Pak Angga ya. Betul betul Pak Tatang nih. Kalau bagaimana, saya ini menyarankannya, Pak Angga ya. Ya. Bagaimana kalau untuk waktunya kita buat waktu yang khusus, Pak Angga? Nah, kalau Boleh, saya boleh. silahkan Pak Datang. Angga aja. Bagaimana Boleh. itu waktunya? Eh, hari Kamis aja ya, Pak Tatang ya? Kamis besok ya? Boleh Pak, Insya Allah saya free. Boleh, silahkan Pak. Boleh Siap. hari Kalau Kamis siap, Insya Allah. Boleh. ya udah kalau nanti hari Kamis ada waktu, Pak Tatang, kita lanjut saja ya di hari Kamis karena ini lumayan ya Oke. ramalannya. Baik Pak Angga, baik siap Insya Allah Pak Angga. Oh sebelumnya Pak Angga nih saya mau tanya dulu Pak Angga. Eh, Nanti untuk di hari Kamis itu yang akan dikembangkannya itu area mana ini Pak? Maksudnya akademik atau non akademiknya gitu Pak? Ya kemungkinan itu di dua-duanya, Oh, ikut di akademiknya maupun di non akademiknya dan ditambah dengan kebijakannya. Mungkin di oh, kebijakannya juga kebijakan di sekolah, Pak Tatang. oh iya 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 Pak Angga. Baik baik Pak Angga. Perlu dukungan apa lagi nih Pak Angga? Barangkali dari pihak sekolah atau apa gitu Pak Angga? Untuk pihak sekolah nantinya pasti dukungannya dari kepala sekolah, pimpinan, Hmm. berikut wakase kurikulum dan kesiswaan, Oh, iya serta iya Pak wali Angga. kelas yang bukan wali kelas beserta para guru yang mengajar Mengajar anak guru mata tersebut. pelajarannya gitu Pak Angga ya. Betul. Oke baik Pak Angga. Jadi hari Kamis aja Pak Angga gitu gimana? Betul, hari Kamis saja lah kalau ini mah. Kalau sekarang kan waktunya mepet, mepet Siap. banget ya. Nah, Oke. Baik Pak Angga. Siap. oke. Ya Pak Angga. Ya baik, Pak Tatang, terima kasih ya. Sama-sama Sampai Pak Angga. hari Kamis ya, Pak Tatang ya. Insya Allah Bangga Pak Angga. Insya Allah Pak Angga. Nah, Terima itulah kasih, Pak waktu. Tatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya, Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam Pak Angga. Kumaha damang Pak Bagaimana? Angga? Alhamdulillah baik Pak Tatang. Alhamdulillah. Gimana Pak Tatang? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Angga. Sehat 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 Pak Angga. Insya Gimana Allah. dengan waktu hari ini? Oke Pak. Insya Allah saya Ya, udah ada waktu Pak. Free ini hari ini Pak. Ya seperti janji yang kemarin. Insya Allah. betul Pak Tatang. Nih Pak Angga. Ya, Ada apa nih? Ada yang mau diceritakan atau apa nih dari Pak Angga? iya ada sebenarnya ini Pak Tatang yang kemarin yang sudah umumnya ya kemarin sudah saya Hmm, bicarakan dengan Pak Tatang. ya. Mungkin 15 menitan lah Pak Tatang ini saya 15 menit boleh Pak. obrolkan atau diskusikan dengan Pak Tatang ya. Bisa Baik, ya? baik, siap insya Allah Pak. Ya, oke Iya, Pak. tidak lama-lama lah 15 Hmm. menitan. Ini Situ. tujuannya untuk apa ini Pak? Tujuannya itu ini saya untuk mencari solusi Hmm. pertama dan eh, mengembangkan ide saya mudah-mudahan bisa gitu. Makanya Oke, saya mau baik Pak. tanyakan ke Pak Tatang ini Oh iya, masalah iya. ini gitu. Ah, iya Pak, baik Pak. Hmm.
Ini Pak, sebelumnya saya tanya dulu Pak, ke Pak Angga ya Pak ya, Ya, tentang rencana, pertemuan ini atau, percakapan yang akan kita lakukan sekarang ini ya Pak ya. Jadi iya, nanti, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, apa itu Pak Angga? ukurannya yaitu sampai adanya solusi dari pihak siswa, baik itu guru-guru juga dan pimpinan di sini. Oke, Tentang baik jadi ada, sinkronisasi gitu ya Pak Angga ya, antara, ya, betul, peserta didik yang Pak Angga, yang atlet itu ya Pak Angga ya? Gitu, betul yang atau yang gitu. berprestasi itu bagaimana ini belajarnya di sekolah, Ya, akademik dan non akademiknya seperti itu ya Pak Angga ya? betul betul. Jadi si anak tersebut di dalam diskusi ini di akhirnya ya mudah-mudahan si anak tersebut akademiknya tercapai, non akademiknya pun tercapai, serta guru-gurunya pun ikut mendukung gitu. Oke baik Pak Angga, oke. Ini Pak, saya mau tanya dulu ke Bapak, posisi Bapak sekarang dalam rencana atau pencapaian yang akan Bapak tuju ke depannya. Nah gitu ya Iya, Pak ya. ya. Ini sekarang berada di posisi seperti apa Pak? Maksudnya sudah ada perkembangan atau masih dalam tahap awal atau bagaimana ini Pak? Ini masih di tahap awal kayaknya Pak Tatang, belum ada perkembangan. Oh Masih gitu. tahap awal karena baru baru saya ini ya Pak selidiki atau identifikasi masalahnya, masalah siswanya dan masih Oh di tahap awal. iya baik Pak Angga itu ya. Jadi masih awal gitu berarti masih Ya, mau posisinya. baru mau mulai gitu ya Pak Angga ya. Baru Nah mulai. Pak Angga Ya, eh, ada tidak Pak peluang atau kemungkinan besar yang akan Bapak ambil atau rencana ini yang akan Bapak ambil itu eh, keberhasilannya seperti apa gitu Pak? Ya ini ada tidak gitu? Maksudnya apakah ya, peluang ini memungkinkan kedepannya itu berhasil atau bagaimana gitu Pak? ya. Kalau menurut saya ini kemungkinannya atau peluangnya itu ada sih Pak Tatang ya. Untuk kedepannya ini ya untuk mengatasi siswa yang berprestasi di non akademik ini ya peluang itu ada sih Hmm, sebenarnya. Walaupun nah ini saya kurang tahu itu karena dengan pihak gurunya nih, karena di pihak guru itu ada yang pro dan ada yang kontra juga kan ya ya. Pak Tatang, dan belum juga apa menghadap ke kepala sekolah juga saya gitu. Oke. Pak Angga dari Pak Angga ini ya Pak ya, Iya. apa nih Pak daya dukung Bapak untuk mencapai tujuan Bapak gitu ya, daya dukungnya apa dan Ya, hambatannya apa nih Pak gitu, ya, untuk ya. mencapai tujuan Bapak tersebut itu Pak. Betul, betul. Kalau daya dukungnya itu pastinya dari kepala sekolah ya, pihak pimpinan, terus juga wakasek kurikulum ya dan kesiswaan beserta guru-guru mapel sih itu. Oke. Dan saya juga sebagai wali kelas Hmm, sebagai jembatan lah buat oke. anak tersebut untuk Jembatani ya siswa tersebut menjembatani untuk berprestasi gitu ya Pak Angga ya. prestasinya tetap berjalan, akademiknya tetap berjalan. Nah, Oh, ini saya kebetulan ada ide gitu, seperti itu. hmm. Ada tidak Pak hambatannya Pak? Hambatannya pasti ada, Pak Datang ini hambatannya di jadwal itu ya yang pertama di jadwal latihan dan kegiatan si anak tersebut ya yang tidak match dengan Oh, yang tidak sama dengan sekolah itu karena berbenturan terus gitu. hmm. Terus dari pihak guru juga ada kan, ada yang pro juga ada yang kontra. Ya kebanyakannya sekarang ini yang kontra sih ya, Oke. karena si anak tersebut Nah, baik Pak jarang Angga. hadir di mapel tersebut.
gitu Pak Tatang. Baik Pak Angga, iya. Jadi rencana Bapak untuk mencapai tujuan Bapak itu apa Pak sekarang? Nah, rencana saya ini karena saya sebagai wali kelas ini akan menjembatani si siswa saya itu ya yang mempunyai prestasi. Saya akan membuat rencana ini membuat PJJ pembelajaran jarak jauh Pembelajaran jarak jauh ya. karena ini kan pernah dicoba ini sebelum pas pandemi ya, pas pandemi kemarin Pak Tatang ya, ya lumayan lah ada keberhasilan ya. Nah, mudah-mudahan ini saya akan terapkan di siswa-siswa yang pada suka dispen yang baik di bukan hanya di olahraga saja sebenarnya Pak Tatang ya. Di non luar olahraga juga di seni ataupun yang di yang lainnya pun ini mudah-mudahan bisa diterapkan juga gitu. Oh, Agar si siswa tersebut kegiatan di luarnya ya yang membuat dia prestasi itu tetap berjalan ya hmm, dan akademiknya pun tetap terpenuhi oleh guru-guru seperti itu. hmm. Iya. Mudah-mudahan melalui PJJ ini bisa bisa teratasi gitu. Oh, baik Asalkan itu ya. kita koordinasi sebenarnya kan koordinasi dengan pihak sekolah, Hmm, pimpinan, dengan wakasek kurikulum ya dan wakasek kesiswaan juga beserta guru-guru yang lain yang mengajarnya. Begitu Pak Tatang. oh iya, baik Pak Angga ya, itu ya rencana Pak Angga ya. Ya, Oke. Untuk siswanya jadi ada sinkronisasi akademik, non akademiknya, baik itu yang betul. di bidang olahraga maupun Ya, siswa yang berprestasi di ya, bidang-bidang yang lainnya begitu Pak Angga ya ininya. betul, betul Pak Iya, Tatang. nah, baik Pak Angga, apa nih ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Pak Angga lakukan ini? Ukuran keberhasilannya itu seperti apa nanti ke akhirnya itu gitu Pak? Baik-baik. Dari rencananya ya, ukuran Hmm. keberhasilan dari rencana tersebut yaitu ya terlaksananya nanti ini Hmm. PJJ tadi ya pembelajaran jarak jauh yang eh, terkontrol oleh guru mapel, Hmm. baik guru mapel dan orang tuanya juga gitu, orang Iya, tua ya, si Pak. siswanya juga kan Ya. seperti itu. Jadi ada koordinasi ketika pembelajaran jarak jauh itu antara siswa orang tua dan guru mapel beserta ya saya juga wali kelas sebagai Oh iya, jembatannya baik Pak. seperti itu. Nah, itu ya Pak ya. Iya Pak Ada Tatang. koordinasinya yang ini nanti Betul. rencananya Pak Angga itu ya Pak ya enggak? Ya, yang continue berarti ya. Ya, Bagaimana cara Bapak mengantisipasi hambatan atau gangguan yang ada gitu Pak? ya. Ketika ini ya, ketika pembelajaran jarak jauhnya mungkin ya biasanya itu hambatannya adalah kuota ya biasanya atau Hmm. jaringan. Nah, ketika jaringannya si anak tidak bisa, ya kita sebagai wali kelas, saya khususnya ya sebagai wali kelas akan menjembatani dengan gurunya ketika ada hambatan tersebut. Jadi dikomunikasikanlah kalau Hmm. bisa diundur waktunya atau waktunya di Ya, baik Pak. gitu. Itu untuk di PJJ-nya. Kalau di gurunya itu misalkan ada yang kurang setuju, ada yang kontra ya, Ya ya Pak. kita beri pemahaman aja gitu. Dan lebih yang terutama kepada pimpinan kepala sekolah agar kalau kepala sekolah yang sudah memutuskan biasanya ya guru juga mengikuti biasanya kalau kontra Hmm. pun gitu. Seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, itu Pak Angga ya, rencana dari dan strategi dari Pak Angga yang akan Bapak Ya, lakukan atau laksanakan itu ya Pak ya Angga. Nah, betul Pak. komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Itu? Komitmennya saya akan mengawal ini ya karena saya wali kelasnya akan memantau terus Hmm? kegiatan bukan menghususkan anak tersebut ya berarti Hmm? ya datangnya bukan menghususkan tapi karena anak tersebut mempunyai keahlian yang lain yang mempunyai bakat yang lain ya kita sebagai guru terutama wali kelas harus menuntun anak tersebut agar tercapai cita-citanya baik prestasinya di Hmm. non akademik dan di sekolah juga begitu. Hmm. Iya. Komitmen saya sampai si siswa tersebut
ya minimal naiklah ke kelas selanjutnya seperti Baik itu. Pak. Baik, Pak, Angga, ya. Nah ini Pak Angga, Ya, siapa nih Pak yang dapat membantu Bapak atau menjaga komitmen Bapak gitu? Apa nih? Siapa dan apa nih yang ya, dapat membantu Bapak ya menjaga komitmen Bapak gitu Pak? betul. Yang pertama, kalau untuk di siswa yang barusan ya, ya saya pasti berkolaborasi juga dengan guru olahraga yang Guru lain ya. olahraganya, iya. Heeh, guru olahraga yang lain, terus yang utama pasti kepala sekolah ya Ya, dan wakasek kurikulum pimpinan sekolah. dan kesiswaan. Nah itu Kesiswaan. paling yang saya ini kan Pak Tatang ya, yang akan saya libatkan nantinya untuk bisa berkomitmen ke depannya. Baik Pak Angga, demikianlah alhamdulillah ya Pak Angga ya. Itu. Alhamdulillah. Nah ini ada eh, komitmen yang akan Bapak jalankan Pak Angga ya itu ya. Ya betul. Nah, bagaimana nih Pak tindak lanjut ke depannya nih Pak dari sesi coaching ini Pak? Tindak lanjutnya dari sesi coaching ini saya akan segera mungkin ya ke kepala sekolah langsung menghadap yang pertama ya kepala sekolah untuk mendiskusikan masalah ini agar beliau bisa membantu siswa tersebut untuk menjalankan prestasi dan sekolahnya gitu Pak Datang. Yang pertama itu dulu sih. Hmm. Iya Pak Angga. Bagaimana dengan jangka waktunya Pak Angga? Apakah ada jangka waktu terdekatnya, prioritas Ya, awalnya seperti apa begitu Pak yang akan Bapak baik. rencana Bapak lakukan itu Pak, yang akan Bapak lakukan? Baik, yang jangka pendeknya itu ya itu dulu tadi untuk mendiskusikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah atau pimpinan ya Hmm? dan lanjut ke bagian-bagian berikutnya ke wakasek kurikulum, ke wakasek kesiswaan, baru mulai rapat mungkinnya koordinasi dengan guru-guru mapel yang terkait dengan siswa tersebut Hmm. seperti itu. Nah, baru Menarik. nanti kedepannya baru teknisnya yang tadi teh kata Tang, saya akan membuat PJJ biar pembelajarannya tetap berlangsung gitu walaupun si anaknya masih ada di luar atau sedang latihan seperti itu. Menarik sekali Pak Angga. Saya ingin dengar cerita Pak Angga nih. Nanti Ya, setelah Pak Angga melaksanakan atau melakukan rencana yang Bapak rencanakan tersebut ya Pak yang Angga ya. ya. Ini bagaimana nih Pak Angga? Apakah nanti kita akan ada sesi selanjutnya setelah coaching ini Pak? Kalau Pak Tatang ada waktu, pasti saya menghubungi Pak Tatang karena ini kalau jika terjadi ada hambatan di tengah-tengah nih, pasti saya minta bantuan kembali. Apakah boleh Pak Tatang? Dengan senang hati Pak. Insya Allah saya ingin mendengar dari Bapak cerita Bapak nih setelah melaksanakan rencana ini bagaimana. Baik, kalau begitu Pak Tatang terima kasih nih Pak Tatang ya kalau masih mau nih membantu saya ya. Siap. Baik Pak Angga, terima kasih Pak Angga. Gitu ya. Ya, sama-sama Pak Tatang ya. Terima kasih atas waktunya dan pencerahannya. Alhamdulillah agak plong sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Angga. Ya, makasih Pak Angga. Ya, sama-sama Pak Tatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Gimana Pak Tatang? Al Sehat Pak Tatang? Alhamdulillah sehat Pak Angga. Kumaha damang Pak Angga? Alhamdulillah Pak Tatang. Baik juga Pak Tatang. Ya. Kebetulan nih ada waktu sebentar nggak Pak Tatang? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Silahkan Pak. Ini ada apa nih Pak? Mau cerita apa nih? Ya, ini mau cerita ini setelah kemarin ini pasca coaching dengan Pak Tatang ya. Ya. Ini saya sudah mulai melanjutkan tindak lanjutnya kemarin kepada kepala sekolah. Saya sudah menghadap Hmm? dan kepala sekolah pun mendukungnya Hmm. kemarin itu. Dan kepada wakase kurikulum juga sama ya Hmm. karena kemarin bersamaan ya kebetulan ada kepala sekolah ada wakase kurikulum dan kesiswaan itu sudah berdiskusi kemarin mengenai anak saya tersebut Pak Tatang dan mereka semua mendukungnya
tentang ide saya itu yang kemarin Ya, berikan PJJ itu ya Pak Tatang ya. ya Pak. Tinggal ini berkoordinasi atau memberikan pemahaman mungkin ke guru-guru mapelnya nanti Pak Tatang. Ini belum tinggal ke guru-guru mapel nantinya Oke, gitu. belum apa. Kalau untuk ke pihak sekolah dan Wakasek kurikulum dan Wakasek kesiswaan, alhamdulillah responnya baik dan tinggal tindak lanjutnya yang selanjutnya itu adalah tinggal ke guru-guru yang bersangkutan gitu Pak Tatang. Baik Pak Angga, aduh hebat Pak Angga ya, menarik sekali cerita dari Pak Angga ini. Iya, Dari alhamdulillah Pak Tatang nih. waktu kemarin-kemarin kita coaching ya Pak Angga, alhamdulillah rencana Pak Angga sudah dari indikator keberhasilan yang ingin Bapak capai Iya, sudah Bapak lakukan begitu ya Pak ya. betul. Nah, nih Jadi udah mulai nih ada ya. tindak lanjut yang Bapak laksanakan. Nah, Betul. begini Pak, untuk indikator keberhasilannya Pak, indikator Iya, keberhasilan yang sudah Bapak lakukan, nih gitu ya betul. Pak. Ada apakah ada yang sudah terlaksana atau yang belum terlaksananya itu bagaimana Pak? Apakah ada Ya, hambatannya atau ada daya dukungnya gitu Pak? betul. Kalau untuk ininya ya Pak Tatang ya, keterlaksanaannya Ya, baru saya dikoordinasi dengan pimpinan dan Wakasek Wakasek kurikulum dan Wakasek kesiswaan ya Pak Tatang ya. ya. Nah, kalau di situ itu tidak ada hambatan sebenarnya ya, hanya Alhamdulillah. sedikit ada lah gitu, cuma tidak ada yang berarti gitu hambatannya. Hmm, Jadi alhamdulillah untuk di tahapan itu terlaksana dengan baik, tinggal ya tindak lanjut yang lain mungkin Pak Tatang masalah penerapan PJJ-nya itu untuk diberikan nantinya teknisnya ke guru gitu. hmm, Nanti ya sudah sih berkoordinasi dengan kepala sekolah ya nanti akan didiskusikan, akan dirapatkan khusus untuk yang mapel-mapel yang mengajar anak tersebut. Begitu Pak Tatang. Alhamdulillah Pak Angga ya. Nah Oh, ini Pak Angga, alhamdulillah. setelah Pak Angga melaksanakan rencana Pak Angga tersebut, itu kan ada koordinasi dengan kepala sekolah, dengan Ya, guru-guru yang lainnya, gitu. betul. Kemudian dengan siswanya dan orang tua siswa, gitu, Pak Angga Betul. ya. Dan tadi Bapak juga eh, bilang bahwa tinggal ke guru-guru mata pelajarannya. Gitu. Betul. Nah ini Pak, untuk ke guru-guru mata pelajaran tersebut, Hmm. seperti apa nih Pak rencana Bapak tindak lanjut ke depannya Pak? Tindak lanjut ke depannya yaitu tadi ya mengumpulkan ya untuk berkoordinasi, memberikan pemahaman terlebih dahulu Hmm? nantinya bersama kepala sekolah dan dikuatkan kepala sekolah dan Wakasek kurikulum dan kesiswaan. Nah, setelah guru-guru itu mulai paham, nah barulah saya memberikan teknisnya pembelajaran Hmm. jarak jauhnya seperti apa kepada siswanya. Berarti harus ada jadwalnya dulu nanti kapan yang PJJ. Dan kan siswa tersebut itu tidak setiap hari ya sebenarnya ada waktu-waktu yang ada di sekolah. Nah, ketika ada yang di luar berarti itu yang PJJ. Ketika di sekolah ya biasa aja normal seperti itu Pak Tatang. Oke, baik Pak. Alhamdulillah. Hebat Pak Angga. Selamat Pak Angga ya. Iya Pak Tatang, sama-sama nih terima kasih Pak Tatang ya Sama-sama Pak Angga. coachingnya Alhamdulillah nih. Pak Angga. Bagaimana dengan percakapan hari ini Pak Angga? Apakah nanti akan ada sesi selanjutnya atau bagaimana nih Pak Angga? Saya Betul ya betul. Nanti istilahnya kalau ada hambatan atau apapun pasti nanti saya akan hubungi lagi Pak Tatang lah ya Pak baik. Tatang. Insya Allah Pak Angga. Selamat Pak Angga ya. Selamat Iya, menjalankan rencananya dan semoga apa yang Bapak rencanakan, komitmen Bapak ke depannya ya itu ya selalu betul. terjaga itu Pak. Amin. Terima kasih Pak Tatang.
Baik Pak Angga, apakah percakapan ini masih sesuai atau bagaimana nih Pak Angga? Sudah cukup sepertinya Pak Tatang. Oke. Perasaan Sudah Pak Angga cukup. bagaimana nih Pak setelah ada Perasaannya, coaching dengan saya Pak? perasaannya lega sekali sih. Setelah unek-unek mungkin ya, ini unek-unek permasalahan yang sudah saya keluarkan atau diskusikan dengan Pak Tatang, agak enak jadinya Pak Tatang gitu. Setelah ngobrol dengan Pak Tatang gitu Pak Tatang. Baik Pak Angga, terima kasih Pak Angga. Selamat ya Pak Angga ya. Demikian Pak Angga. Iya, Pak Tatang. Yuk, terima kasih Pak Tatang ya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade. Halo. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Tatang. Ada Izin yang Pak. bisa dibantu Pak Tatang? Oh iya Pak, izin Pak mengganggu waktu Bapak nih sebentar ya Pak ya. Baik, tidak apa-apa Pak Tatang, silakan. Jadi begini Pak, ada yang ingin saya ceritakan gitu Pak ya. Dari hal pembelajaran di kelas Pak. Itu saya ingin bercerita Pak kepada Bapak gitu Pak. Mohon izin Pak, Iya. ada waktu Pak. Ya Pak, alhamdulillah kebetulan saya barusan dari kelas, jadi ada waktu luang untuk bisa mendengarkan kira-kira apa yang bisa Pak Tatang bagi nih untuk hari ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Tatang. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Iya Bapak, itu saya tuh menjadi suatu ganjalan gitu ya Pak ya. Ketika pembelajaran di kelas itu ada satu anak yang selalu mengganggu temannya, ya, selalu mengusilin temannya. Lalu kemudian setelah itu ketika temannya sedang fokus dan efek dari anak tersebut selalu mengganggu temannya, jadi si temannya juga ikut tidak fokus belajarnya Pak. Oh iya Itu iya di iya. kelas itu seperti itu Pak. Baik. Pak Tatang tampaknya ini masalahnya cukup serius dan butuh waktu khusus tampaknya Pak Tatang. Apakah Pak Tatang nanti saya tawarkan nih kalau Ya. hari Minggu depan kira-kira Pak Tatang ada keluangan waktu mumpung saya sedang ada di ruang kerja, Pak Tatang ada kecocokan waktu nggak nih? Saya coba tawarkan untuk waktunya. Untuk minggu depan itu saya free Pak. Insya Allah Pak, saya bisa insya Baik, Allah. Saya mohon izin waktu juga ke Bapak ya Pak minggu depan supaya baik, bisa ini saya ke Bapak gitu ya. ya. Ya karena ada kecocokan waktu Pak ya, karena dan saya perhatikan masalah Bapak cukup serius dan membutuhkan suasana yang kondusif untuk membicarakan hal ini. Jadi kita sepakati pekan depan ya Pak ya. Baik Insyaallah Pak. Pak ya. Baik Baik. Bapak, terima kasih Bapak hari ini, terima kasih atas waktunya Bapak menyempatkan sebentar ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Tatang ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tatang. Assalamualaikum Bapak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Tatang ke ruangan saya, silakan. Terima kasih Bapak. Santai aja Pak Tatang. Yang ada dimakan silakan diminum hidangannya ala kadarnya. Ya baik Pak, terima kasih Gimana Pak. Pak Tatang? Ada yang mau disampaikan untuk hari ini? Iya Pak. Setelah kemarin kita janjian Pak ya? Iya Pak, terima kasih ya Pak ya, udah ada menyempatkan waktunya ya Pak ya. Ini Ya, sama-sama Pak, Pak. saya mau bercerita. Baik. Mau bercerita perihal satu anak ya Pak di kelas saya gitu ya Pak ya. Jadi ketika pembelajaran itu berlangsung, anak itu malah sering mengganggu temannya Pak. Ketika mengganggu temannya, otomatis temannya juga jadi hilang fokus.
jadi keganggu, merasa terganggu dan ya gitu, jadi akhirnya malah bermain-main sendiri gitu Pak di kelasnya gitu. Yang lain Baik. ya yang Oh, lain jadi itu kasusnya Pak Tatang ya? iya Pak, Jadi ada seorang anak yang dalam proses pembelajaran seringkali mengganggu teman yang lainnya gitu Pak ya? betul Pak, itu Pak seperti itu Pak, sering mengganggu temannya dan temannya juga Ya, jadi ikut terganggu, fokus iya, iya, belajarnya juga iya. jadi hilang. Jadi fokus belajarnya menjadi hilang Pak Tatang ya. Baik, di awal kita coba sampaikan dulu. Kira-kira Pak Tatang setelah nanti kita setelah selesai melaksanakan coaching ini, kira-kira harapannya seperti apa untuk yang diharapkan Pak Tatang setelah kita melaksanakan coaching ini? Jadi harapannya itu pembelajaran di kelasnya lebih fokus, lebih kondusif Pak, untuk selanjutnya gitu Pak ya. Karena yang saya pikirkan juga seperti itu Pak. Jadi saya harapannya di kelas itu pembelajarannya menjadi lebih kondusif lagi gitu Pak. Lebih kondusif, lebih menyenangkan gitu. Baik, berarti itu yang diharapkan Pak Tatang ya, untuk pembelajaran yang lebih kondusif saat proses pembelajaran di kelas. Baik, Pak Tatang, kita kembali ke tadi permasalahan yang Pak Tatang sampaikan. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Pak Tatang sendiri, faktor penyebab seseorang itu mengganggu temannya, apakah Pak Tatang sudah mencoba menelusurinya, penyebabnya apa? Dari yang saya amati ketika pembelajaran berlangsung di kelas yang saya angkut ya Pak ya, siswa yang sering mengganggu temannya itu terlihat bosan dengan pembelajaran yang sedang saya lakukan gitu Pak. Sehingga anak tersebut mengganggu temannya. Gitu Pak. Baik, nah tampaknya sekarang sudah ada titik temunya nih Pak Tatang terkait siswa itu mengganggu temannya karena tadi Pak Tatang menyampaikan siswa tersebut terlihat bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak Tatang, menurut Pak Tatang sendiri, proses pembelajaran yang berlangsung itu seperti apa sehingga siswa merasakan bosan dalam mengikuti proses pembelajaran? Untuk yang proses pembelajarannya sehingga membuat anak tersebut menjadi membosankan karena yang ketika di kelas pembelajaran berlangsung hanya ada satu atau dua metode yang saya lakukan. Yang pertama, saya memberikan penjelasan dengan metode ceramah. Yang keduanya, saya memberikan evaluasi atau assessment hanya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang konvensional gitu Pak, selalu sering dilakukan tiap hari seperti itu gitu Pak. Baik, berarti penyebab siswa merasakan bosan, tadi menurut informasi dari Pak Tatang bahwa metode yang disampaikan itu masih metode ceramah dan asesmen yang dilakukan pun hanya berupa pertanyaan konvensional yang seringkali menjadi rutinitas dalam pembelajaran gitu Pak ya? Gitu Pak, iya Pak. Iya. Baik. Berarti langkah berikutnya di Pak Tatang untuk mengatasi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran yang Pak Tatang lakukan apa nih Pak untuk rencana proses pembelajarannya supaya siswa tidak bosan? Saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai macam permainan dan
ada ice breaking-nya Pak, diselingi dengan materi-materinya dengan berbagai media yang berbagai macam gitu ya Pak ya. Lalu untuk asesmen atau penilaiannya saya berencana melaksanakan atau melakukan dengan media quizzes Pak. Seperti itu Pak yang akan saya coba lakukan Pak. Baik, coba saya sampaikan kembali apa yang Pak Tatang sampaikan barusan ya terkait rencana Pak Tatang, betul ya. Yang pertama menggunakan permainan Pak ya, kemudian ice breaking, menggunakan ragam media ajar, kemudian asesmennya juga menggunakan quizzes yang variatif. Begitu Pak Tatang ya? Betul Pak, ya Pak. Seperti itu Pak yang akan saya coba lakukan atau terapkan di kelas. Menurut Pak Tatang kira-kira iya, betul ya. Harapan apa sih yang Pak Tatang ingin capai dalam melakukan inovasi pembelajaran dengan permainan, ice breaking, ragam media ajar, assessment quizzes? Apa sih yang Pak Tatang harapkan dari inovasi pembelajaran itu? Harapannya saya di kelas ketika sedang mengajar gitu Pak ya. Anak-anak lebih fokus belajar, lebih antusias dalam belajar, dan lebih menyenangkan belajarnya. Jadi anak nggak bosan, sehingga tidak mengganggu temannya lagi gitu Pak. Ketika betul. anak sudah senang belajar, fokus ke pembelajaran, saya harapkan hasil belajarnya juga lebih meningkat lagi Pak. Iya. Pak Tatang sebelumnya sudah mulai mencoba untuk inovasi pembelajaran ini? Saya belum pernah mencoba Pak. Iya. Akan coba saya Belum terapkan. mencoba ya? Belum. Belum mencoba ya. Tapi Pak, kira-kira Pak Tatang ada komitmen atau keyakinan di dalam hati Pak Tatang dalam inovasi pembelajaran ini untuk meningkatkan antusiasme murid dalam proses pembelajaran? Iya Pak, saya berkomitmen Pak untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi sehingga anak tidak menjadi cepat bosan ya Pak ya. Sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus menuntun anak atau muridnya itu sesuai kodratnya, kodrat anaknya, kodrat zamannya juga gitu Pak ya. Dan insya Allah saya akan berkomitmen dengan rencana yang akan saya coba lakukan Pak ke depannya. Membuat pembelajaran yang lebih kondusif, lebih menyenangkan, dan lebih berpihak kepada murid itu Pak ya. Baik. Sebelum dilanjut Pak Tatang, saya lobet dulu ini. Sebentar, lobet. Mau cas dulu. Silahkan. Sebentar. Silahkan Pak. Baik, Pak Tatang masih hadir? Hadir Pak. Halo. Ya seperti itu Pak mungkin Pak. Ya, mohon maaf tadi agak ada gangguan teknis laptopnya. Baik, berarti alhamdulillah Pak Tatang sudah mendapatkan keyakinan, rasa optimis bahwa inovasi pembelajaran akan menimbulkan berdampak pada antusiasme murid dalam proses pembelajaran yang Pak Tatang ampuh. Baik. Kira-kira terakhir mungkin Pak Tatang ya untuk peran atau siapa saja yang kira-kira Pak Tatang
akan libatkan atau butuh dukungan dari siapa saja untuk menyukseskan rencana Pak Tetang ini? Saya pikir ada bantuan dari rekan sejawat lah di sekolah. Dan saya juga membutuhkan media-media surprise yang dapat membantu untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di kelas. Dan saya membutuhkan siswa saya juga agar dapat bekerja sama dalam pembelajaran di kelas. Mereka ingin belajarnya seperti apa, kan ada gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi nanti saya akan coba sinkronkan dengan gaya belajar mereka dengan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan tersebut, Pak. Itu, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, demikian mungkin Pak Tatang ya. Jadi Pak Tatang semoga berhasil, semoga sukses dalam melaksanakan rencana pembelajaran inovasi tadi yang sudah Pak Tatang susun dalam proses pembelajaran yang Pak Tatang ampuh. Demikian Pak Tatang ya untuk coaching hari ini ya. Mudah-mudahan Pak Tatang bisa melaksanakan rencana tersebut. Terima kasih Pak Ade ya. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya, Pak. Sudah bisa menyempatkannya, Pak. Baik, sama-sama Pak Tatang. Terima kasih, Baik, Pak. sama-sama. Nanti jika ada perkembangan mungkin saya perlu juga mengetahui atau Pak Tatang juga mau berkonsultasi lagi menyampaikan perkembangannya, mangga insya Allah saya menyediakan waktu untuk Pak Tatang. Ya, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bapak Ade. Ada apa Pak Ade nih? Tumben Aduh, kesini. mohon maaf nih mengganggu waktunya. Iya. Apakah Pak Angga ada keluangan waktu untuk berbincang sebentar? Oh, ada. Kebetulan saya lagi habis jam pembelajaran udah habis Pak Ade. Mangga. Iya, baik. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak yang sibuk dan saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Baik Pak Ade, tidak apa-apa. Mangga kita berdiskusi lah. Baik. Baik. Begini Pak, saya ingin menyampaikan perihal mungkin ya terkait pembelajaran. Jadi Kenapa rencana yang ingin saya sampaikan ya? Mungkin nanti jika Pak Angga berkenan di hari Minggu mungkin ya kita janjian. Kalau Bapak ada keluangan waktu mungkin saya ke ruangan Bapak untuk praktik coachingnya. Tapi untuk sementara mungkin rencananya saya sampaikan dulu Pak ya untuk permasalahannya. Rencananya apa dulu Pak Ade? Begini Pak, waktu rukol kemarin tuh di pembelajaran saya menyampaikan bahwa matematika itu cenderung masih ditakuti ya, atau tidak disenangi oleh sebagian murid. Nah, alhamdulillah sudah mendapatkan solusi ya dari praktik coaching kemarin. Namun ada masalah. Jadi masalah berikutnya itu terkait beberapa siswa Pak yang tadi yang masih tidak menyukai, kemudian bahkan merasa takut. Jadi seringkali tidak masuk ke kelas Pak saat pembelajaran matematika. Itu nanti mungkin dikonsultasikan dengan Bapak terkait permasalahan itu sehingga mudah-mudahan nanti ada solusi dari praktik coaching kita Pak. Insya Allah baik Pak Ade. Siap. Baik, untuk hari bagaimana Pak? Hari apa? Untuk hari Minggu Bapak ada keluangan waktu? Nanti saya ke ruangan Bapak. Insya Allah. Ada waktu Pak. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Insya Allah nanti hari Minggu kita ketemu lagi Pak ya. Iya, sama-sama Pak Ade. Baik. Ceritanya hari Minggu Pak ya? Iya, betul. Sekarang hari Minggu. Baik. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bapak Ade. Alhamdulillah nih ketemu lagi, kita udah ada janji ya hari ini ya. Iya Pak. Alhamdulillah Bapak ada keluangan waktu untuk di hari Minggu ini. Sudah saya meluangkan waktu karena kita sudah berjanji kemarin ya Pak Ade ya. Iya. Gimana Pak Ade? Apa nih tujuan hari ini?
Baik Pak, sebagaimana kita Hmm, rencanakan atau ya, saya sampaikan waktu pertemuan sebelumnya bahwa, saya ingin menyampaikan permasalahan nih Pak untuk, mhm, permasalahan lanjutan sebenarnya sih Pak dari, ya, masalah yang sebelumnya dihadapi. Itu iya, terkait ini Pak, terkait sebagian siswa yang, kurang berminat atau takut mungkin Pak ya, iya, bahkan, ada yang sebagian bahkan fobia gitu Pak, takut terhadap sampai matematika. fobia ya, Iya, sampai fobia, Pak. iya, Bahkan sampai, sering tidak masuk di pelajaran matematika, Pak. Nah, itu termasuk mungkin yang betul ingin ya, iya, disampaikan, Pak. betul, fobia, siswanya tidak masuk juga ketika pas pembelajaran Bapak itu ya, Pak Ade ya? Iya, Pak, betul. Mhm. Pak Ade ini, apa tujuan dari pertemuan hari ini, yang Pak Ade inginkan? Iya, Pak, baik, harapannya setelah coaching ini, Ya, saya mendapatkan solusi bagaimana caranya, supaya siswa itu yang pertama tadi menyukai matematika iya, atau minimal tidak membolos atau tidak tidak masuk kelas gitu ya. Jadi artinya, siswa yang bersangkutan bisa masuk kelas saat pembelajaran. Itu sih, Pak, baik, yang baik, diinginkan. baik, Pak Ade. Baik Pak Ade nih, eee, Pak Ade sudah, mengetahui apa yang, anak-anak tersebut itu tidak mau atau sampai fobia terhadap, matematika. Apakah Pak Ade sudah, mengobservasi atau mengetahui lebih dalam belum kepada anak tersebut? Mmm, Berdasarkan, hasil tes diagnostik, Pak, saya Betul? pernah di awal Mhm, melakukan tes diagnostik bahwa memang sebagian siswa ya, yang, belum menyukai matematika itu memang terkendala di, kemampuan dasarnya, Pak. Kemampuan mhm, dasar matematikanya, sehingga, ketika mau lanjut ke materi berikutnya itu merasa kesulitan, karena oh, tadi konsep dasarnya, konsep dasar. kurang dan belum menguasainya, Pak, begitu, Pak. Jadi kemampuan dasarnya, setelah didiagnosis awal ya, Pak Ade ya, Iya, Pak. ada yang kemampuan dasarnya masih belum memenuhi syarat mungkin ya, Pak Ade ya? Iya, Pak. Mhm. Terus, apalagi Pak Ade, selain itu Pak Ade, apakah ada yang lain gitu kan, fobia itu kenapa? Atau yang bolos-bolos itu udah Pak Ade tanya belum ke anaknya? Iya, Pak, pada kesempatan, saat pelaksanaan segitiga restitusi, saya coba tanyakan ke siswa tersebut, terkait, seringnya tidak masuk mata pelajaran matematika, ya, Pak. Mhm, Ya tadi tadi, selain menghindari karena belum menguasai materinya, betul. ternyata memang karena lingkungan, Pak. Jadi Oh, lingkungan pergaulan. ada lingkungan juga ya? Iya, jadi komunitas, teman-temannya itu, berdampak kurang baik terhadap, semangat belajarnya begitu, Pak. Selain tadi konsep dasar, ternyata lingkungan juga setelah diobservasi dengan segitiga Mhm, restitusi, ya. itu berdampak pada semangat belajar siswa tersebut. Oh, dari faktor lingkungan juga ya, selain dari kemampuan dasar ada faktor lain yang lain juga ya, Iya, pergaulan Pak. dan komunitas ya, Pak Ade ya? Iya, betul, Pak. Baik. Pak Ade, dalam, mengatasi anak-anak tersebut, apakah hambatan menurut Pak Ade hambatan yang paling sulit untuk bisa membuat anak itu bisa kembali lagi ke kelompoknya atau bisa lagi masuk, ke kelas Pak Ade atau bisa juga menghilang fobianya itu bagaimana Pak Ade hambatannya? Hambatan hambatan terbesar sih, Pak, saat, memunculkan motivasi itu, Pak, yang paling Mmm, yang paling sulit untuk, motivasi, membangun motivasi kesadaran diri dari siswa yang bersangkutan. betul. Itu yang paling besar sih tadinya yang ingin diatasi itu, Pak, ya. Mmm, Jadi
paling besar hambatannya saat mencoba memotivasi siswa karena tadi terpengaruh oleh lingkungan sekitar, lingkungan Oh, pergaulan, lingkungan iya, komunitas itu Pak ya. baik. Itu Selain jadi dari gimana baik, Pak? selain dari motivasi, ada faktor yang lain nggak, Pak Ade, yang membuat Eee anak tersebut menjadi seperti itu? Paling yang faktor yang utama tadi motivasi, Pak, ya, Ya, kemudian yang paling sulit yang menjadi hambatan adalah tadi, waktu, Pak. Waktu ketika saya mencoba memfasilitasi beberapa siswa mhm, untuk meng-upgrade kemampuan ya, matematikanya, betul. itu memang terkendala waktu, Pak, ya, karena, terbatasnya waktu hanya dalam pembelajaran, Mmm, sehingga di luar pembelajaran kadang waktunya terbatas untuk, melakukan pengayaan materi terhadap siswa-siswa yang, kurang kemampuan matematisnya gitu, Pak. Selain baik, tadi motivasi, baik, baik. itu, Pak, Nah, kendala yang utamanya. betul. Dari kedua faktor tersebut, nah, apakah, Pak Ade sudah memiliki solusi atau ada solusi nggak untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, itu dia, Pak, yang saya sedang pikirkan tuh, eee solusinya. Meskipun saya sudah mencoba, menyusunnya beberapa langkah. Di antaranya untuk memunculkan motivasi, saya Ya, menyusun, modul modul kecil, Pak, ya, modul buku saku. ya, Buku saku ringan bisa dibawa dimasukkan ke dalam saku, ya, dan itu untuk mengatasi, eee, kemampuan dasar matematika yang kurang. mmm, Jadi dari situ mudah-mudahan bisa, teratasi, ya, ya, kemampuan dasarnya sehingga menjadi bekal untuk materi selanjutnya di matematika, begitu Pak untuk betul, betul. solusinya. Kalau untuk motivasi, Kemudian ini Pak yang paling sulit tadi yang waktu itu Pak, waktu oh, yang waktu yang pengayaan bagi terbatas ya? siswa yang kurang, iya. Heeh. Kalau untuk motivasi itu dengan yang tadi juga, Pak? Iya, yang kalau motivasi tadi yang saya mencoba memotivasi dengan menyusun buku sederhana, buku kecil, Heeh. untuk mengatasi kemampuan dasar matematika dan mudah-mudahan ketika mereka mulai beranjak menguasai matematika, ya harapannya tadi motivasinya akan terbangun gitu, Pak. Gitu. Iya, gitu. Baik. Dari solusi-solusi yang tadi, prioritas Pak Ade lebih ke yang mana nih? Apa dulu nih? Prioritasnya yang itu paling, Pak, karena tadi kalau dari segi waktu mungkin agak terbatas, Pak, ya, karena Mhm. pertemuannya hanya di jam pelajaran. Ya, Meskipun saya di luar juga mengadakan, privat dan bimbingan belajar, cuman iya, sekali lagi terbatas waktunya. Jadi paling saya prioritaskan untuk, mengutamakan, penyusunan modul ajar yang disesuaikan dengan, tingkat kemampuan siswa dalam matematika ya, Pak. Ya begitu, betul. Pak, untuk solusi, yang saya Ya, canangkan. membuat modul ya prioritasnya ya Pak Ade ya? Iya. Baik Pak Ade, tadi, sudah mengutarakan solusinya, solusi dari permasalahan yang ditakuti oleh para siswa dan, sekarang apa rencana Pak Ade dalam, eee, mencapai tujuan dari Pak Ade itu untuk, membuat si anak tersebut menyukai atau meminimalisir, dari siswa tersebut untuk, bolos dari pelajaran matematika gitu Pak Ade. Iya, eee, setelah dipertimbangkan, saya coba menyusun beberapa langkah rencana ya, Pak, ya, rencana yang Mhm, akan dilaksanakan. ya, Yang pertama, saya akan mencoba melaksanakan tes diagnostik iya, untuk memetakan mungkin, Pak, ya, kemampuan iya, dari siswa-siswa terkait, betul, kemampuan matematisnya, Pak. iya, Langkah berikutnya setelah dapat, hasilnya berupa pengelompokan kemampuan dasar siswa terkait matematika, maka tadi langkah berikutnya saya akan
menyusun untuk modul ajarnya diawali dengan matrikulasi Pak ya, modul matrikulasi yang buku saku kecil itu. Saya akan coba terapkan ke beberapa siswa yang kemampuan dasarnya kurang. Nah itu harapannya tadi Pak, mudah-mudahan dengan seperti itu akan muncul motivasi sehingga mereka mulai menyukai matematika dan tidak membolos lagi saat pembelajaran matematika berlangsung. Demikian. Baik, rencana Pak Ade tadi ya melakukan tes diagnosis, terus pengelompokan, menyusun modul ajar sampai ke buku saku ya Pak Ade ya. Nah, apakah dalam menyusun tersebut itu ada ini Pak Ade hambatan nggak dalam menyusun semua tersebut itu? Paling hambatannya tingkat efektivitasnya sih Pak. Jadi saya masih melakukan penelitian kecil-kecilan terkait efektivitas dari modul ajar atau buku saku kecil itu sehingga nanti diharapkan lebih akurat, lebih efektif dalam mengatasi fobia ketakutan dari siswa. Jadi masih perlu penelitian tindak lanjut untuk buku saku modul belajar ini Pak. Ukuran ininya, ukuran keberhasilan dari yang rencana Bapak tadi utarakan itu apa? Sebenarnya sederhana sih Pak. Tadi tidak takut lagi sebagian siswa, tidak takut lagi terhadap matematika. Bahkan mudah-mudahan bisa lebih menyukai dan minimalnya tidak membolos saat pembelajaran berlangsung. Demikian Pak untuk harapannya. Baik Pak Ade. Nah untuk kedepannya dalam jangka kapan Pak Ade akan melaksanakan rencana tersebut Pak Ade? Ya sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa pertemuan Pak ya. Jadi mungkin nanti tinggal dilihat perkembangannya Pak sekitar 3 bulan ke depan. Siapa saja sih Pak Ade yang Pak Ade butuhkan untuk mencapai tujuan Pak Ade itu? Ya tentu yang peran utamanya memang dari siswanya sendiri Pak ya untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari murid tersebut. Kemudian tentu keluarga Pak ya. Jadi peran keluarga ini sangat penting sekali dalam membangun kepribadian, semangat belajar dari murid tersebut. Dan yang terakhir mungkin terkait hubungan di sekolah dengan wali kelas Pak. Mungkin tadi perlu peran wali kelas untuk menyukseskan program ini Pak, rencana aksi ini. Ya. Nah, komitmen Pak Ade terhadap rencana aksi ini bagaimana Pak Ade? Insya Allah saya berkomitmen untuk melaksanakan ini Pak. Setelah dapat penguatan dari Pak Angga, ya, saya semakin yakin dan semakin merasa pede untuk melaksanakan aksi rencana menyusun tes diagnostik, kemudian menyusun bahan ajar modul, gitu, Pak. Insya Allah akan komitmen untuk melaksanakannya Pak. Baik Pak Ade. Baik Pak Ade, setelah melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Ade sekarang? Ya, alhamdulillah Pak. Tadi di awal masih ragu ya Pak terkait solusi, tapi alhamdulillah mendapat penguatan dan arahan dari Bapak sebagai coach. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kenyataannya di lapangan dengan siswa tersebut Pak. Demikian, terima kasih Pak atas waktunya. Baik Pak Ade, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya dengan saya. Kalaupun nanti di pertemuan selanjutnya ada yang Bapak ingin diskusikan kembali, saya siap untuk berbicara atau siap untuk ini lagi dengan Pak Ade ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan ilmunya dan mendapatkan solusi penguatan bagi saya. Sekali lagi terima kasih Pak atas. Sama-sama Bapak Ade, terima kasih juga sudah mau dan percaya dengan saya gitu Pak Ade ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Ade.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade, Pak Angga tadi. Pak Angga sebagai coach dan Pak Ade sebagai coachnya. Saya mengobservasi apa yang Pak Angga dan Pak Ade sedang demonstrasikan. Dari hasil pengamatan saya, coaching yang dilakukan oleh Pak Angga dan Pak Ade itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencananya, kemudian ada tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan ke depannya setelah melakukan sesi coaching ini. Namun di sana sedikit ada dari saya catatan apa ya, dari coachnya itu ada pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang tertutup. Nah, itu ya. Sudah belum? Nah, gitu. Betul. Sekali ya. Nah itu, dan tapi itu tidak mengurangi dari sesi coachingnya Pak Angga dan Pak Ade. Gitu, semuanya berjalan dengan menurut saya berjalan dengan bagus, dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Angga juga menggali daripada permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Jadi menggali, mengidentifikasi, kemudian menggugah atau menumbuhkan rencana atau tindakan yang akan dilakukan oleh coachingnya, sehingga coachingnya juga dapat berkomitmen atas rencana atau tindakan yang akan dilakukannya ke depannya. Itu mungkin Pak Angga, Pak Ade, pengamatan dari saya hebat pokoknya. Ya, baik, terima kasih Pak Tatang atas penilaiannya sebagai observer. Sekali lagi terima kasih Pak Tatang. Sip, Pak Tatang, terima kasih, hatur nuhun.